Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu para Polikardus teman-teman terus membuat fitnahan demi fitnahan. Terus membuat konten yang isinya hujatan kepada Islam dan juga membuat live yang isinya hanya menjelek-jelek, mengolok-ngolok dan menebar fitnah kepada Islam. Yang mereka targetkan adalah umat muslim awam. Yang mereka inginkan adalah agar umat muslim yang tidak ngerti akidah, yang tidak tahu tentang Islam, berpikir bahwa agama Islam memang seperti yang mereka fitnah, yaitu apa? Jahat dan sebagainya. Ngeri ya teman-teman, kita bisa lihat ini begitu sistematis, terstruktur, bahkan di gereja itu juga dihadirkan kesaksian-kesaksian seperti itu. Ini membuat kita bertanda tanya, apakah sebegitu bencinya mereka kepada kita? Saya ngomong ini bukan tanpa sebab ya teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana Asmiranda, ya contoh Asmiranda itu diundang dari satu gereja ke gereja yang lain hanya untuk menjelekkan Islam. Kan begitu. Asmiranda diundang untuk menjelekkan Islam. Itu yang pertama. Terus kedua, pendeta-pendeta seperti Saifuddin dan sebagainya diundang ke gereja untuk memberikan kesaksian, memberikan ceramah yang menjelekkan agama Islam. Banyak sekali pendeta-pendeta seperti itu. Kita lihat bagaimana kemarin viral pendeta Gilbert Lumondong. Ya. Terus ada juga
pendeta Yosua Yasin, seorang pendeta yang menjelekkan Islam juga. Paul Jang, ya, seorang pendeta juga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Mengerikan, teman-teman. Itu kalau kita bicara di ranah gereja. Kalau di ranah media sosial, wah, luar biasa sadisnya. Dan ini sangat terstruktur. Kenapa saya bilang terstruktur? Karena mereka disokong, mereka disupport untuk pengadaan alat, barang-barang, ya, supaya bisa live dan menghina Islam. Itu luar biasa sekali. Begitu juga dengan kita lihat sekarang ini yang lagi menimbulkan sensasi, yaitu apa? Edis, teman-teman. Edis yang sebelumnya hanya badut, sekarang naik kelas. Ya, harus kita akui, naik kelas. Dari sebelumnya badut, sekarang menjadi penghujat utama. Menjadi orang yang paling diagung-agungkan oleh para Polikardus. Dan kita bisa lihat bahwa ajaran ini memang suka nampaknya kalau ada pemuka agamanya yang menghina keyakinan orang lain. Kita ambil contoh gini deh. Coba kalian lihat. Kalau pendeta bahas firman Tuhan, kalau pendeta bahas tentang Yesus, bahas tentang ajaran mereka, ada yang nonton nggak? Sepi. Sepi sekali, teman-teman. Ya, kita bisa lihat konten-kontennya nggak laku. Pendetanya cuman diikuti, dinonton oleh orang yang sangat kecil. Begitu juga kalau mereka bikin acara, ya, kalau acaranya cuman khotbah, sepi. Tapi kalau ada KKR, ya, itu agak rame. Kenapa? Karena di situ ada festival kesembuhan, kan begitu. Biasanya karismatik yang buat. Mereka buat acara-acara kesembuhan, ya, ada konser-konsernya, ada lagu-lagunya, ada orang-orang top yang menyanyi. Ya, itu mungkin agak rame. Tapi serame-ramenya KKR yang dibuat oleh pendeta, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Edis. Ya, nggak ada satupun. Coba cek. Ada nggak pendeta yang bisa ngalahin Edis sekarang? Nggak ada. Bahkan pendeta sekelas Gilbert Lumondong, kalau berani melawan apa yang dikatakan Edis, ya, berani komplainin Edis, siap-siap hancur langsung reputasinya, pelayanannya, dan jemaatnya pasti akan meninggalkan dia. Ini bukti nyata bahwa mereka memang lebih suka yang seperti itu. Edis top sekarang, bahkan mengalahkan pendeta-pendeta. Saya jamin ya, boleh kalian cek, nggak ada satupun pendeta Protestan yang berani melawan Edis untuk saat ini. Karena mereka tahu reputasinya, jemaatnya itu akan hilang. Terlalu beresiko. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa memang yang sebelah ini lebih suka nonton yang seperti itu. Beda dengan pihak Muslim. Pihak Muslim itu yang paling disukai apa? Ceramah-ceramah tentang Islam. Kita lihat bagaimana kajian-kajian Islam yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Itu full, teman-teman. Begitu juga dengan ustadz-ustadz yang lain, penuh. Ya, Ustadz Khalid Basalama bikin kajian penuh, teman-teman. Bisakah apologet ya dari pihak Islam mengimbangi angka jumlah kehadiran seperti itu? Enggak. Kita harus akui. Untuk saat ini enggak. Ya. Dan saya juga senang yang gituan gitu. Bukannya kita pingin seperti mereka, pingin seperti para ustadz, enggak. Karena memang biarkanlah umat muslim itu fokusnya adalah mencari ilmu Islam. Sedangkan perbandingan agama ini yang nomor 2. Ya, nomor 2, nomor 3, nomor sekian lah. Hanya pelengkap. Paling penting itu ya belajar Islamnya. Perbandingan ini kan untuk membentengi, untuk bersiap dari serangan para Polikardus. Itu beda kualitas kita dengan mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana kualitas mualaf dan murtadin yang begitu jauh. Kelakuan murtadin kita tahu sendiri. Menebar fitnah dan sebagainya. Kalau mualaf seperti apa? Ya, saya ambil contoh inilah ya. Ini salah satu mualaf yang saya rasa perkembangannya luar biasa. Artinya perkembangan dalam belajar Islam. Dan masih sangat muda. Perlu kita tuntun juga. Ya, perlu kita awasi dan kita bantu. Kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini kita sedang bersama salah satu mualaf yang sedang menghebohkan dunia diskusi TikTok nih. Dengan siapa nih? Ferry Zaid. Ferry Zaid ya. Yeah. Zaid itu marga? Bukan. Nama aslinya sih Yohanes Ferry Christian Tobi. Yohanes Ferry Christian Tobi. Iya. Yeah. Kok jadi Ferry Zaid? Zaid itu nama ganti pas setelah masuk Islam. Setelah Islam? Iya. Yeah. Dulu dipanggil apa? Ferry atau Yohanes? Ferry juga. Bukan Yohanes? Bukan. Kenapa? Itu cuma nama baptisnya doang. Nama baptis? Nama baptis. Artinya Katolik?
Katolik. Oh, Katolik. Katolik. Itu aslinya dari mana nih? Dari NTT. Asli dari NTT. Dari NTT. Daerah Daerah Lartuka. Laratuka. Nah, Artinya Katolik. Katolik. Mualaf. Mualaf. Sejak 2018. 2018. Masya Allah. Artinya baru 7 tahun. Iya, 7 tahun lah. Jalan 7 tahun. Jalan 7. Itu umur berapa dulu? Sekarang umur 30 kurang 7 berarti 23 ya. 23 ya. 23. Mualafnya Di sini Paseban, Salemba. Oh, udah di Salemba. Di Salemba. Artinya memang lahir di NTT, besarnya di? Enggak, lahirnya di Salemba. Oh, lahir di Salemba. Lahirnya di Salemba di Paseban. Di NTT ngapain? Di NTT karena kan kecil kan tinggal di lingkup muslim. Lingkup Muslim di Salemba. Nah, Terus? nah cuman karena dari kedua orang tua ini ngelihat saya itu terlalu ngikut teman-teman muslim, dipindahinlah ke NTT. Oh, karena SMP. takut terpengaruh. Terpengaruh sama teman-teman muslim yang lainnya. Dipindahin ke NTT. Pindahin ke NTT. Lu doang atau satu keluarga? Saya doang. Loh, kok sendiri? Karena kan dulu kan kakak sama adik-adik saya kan masih fanatik, masih sering rajin ke gereja. Tapi kan biasa orang dari kampung ke kota. Ini masa dari kota pindah kampung? Karena di NTT itu memang fanatik Katolik. Fanatik Katolik. Nah, keagamaan kekatolikannya itu memang kuat di sana itu. Jadi dipindahin ke sana? Dipindahin karena Tinggal sama siapa? sama adiknya kakek. Artinya adiknya kakek. Sama adiknya kakek. Dititipkan. Dititipkan. Itu SMP. SMP kelas 2. Nggak komplain? Kenapa? Nggak komplain. Wah, masa dari kota pindah ke daerah gitu? Turun Karena kan tempat. kita dulu kan masih apa ya? Itu 2006 kok. Masih kecil. Masih kecil. Dan memang pada waktu itu ya saya kan cuma ngikutin perintah orang tua kan. Orang tua suruh pindah-pindah lah ya. Orang tua suruh pindah-pindah. Oke, terus? Ya akhirnya SMP kelas 1-nya itu sempat di Santo Melania tuh, di Rawasari, Di Jakarta. di Jakarta. Baru dipindahin pas SMP kelas 2 ke Larantuka, Ke Laratuka, balik ke NTT. ke NTT. Sampai SMA, tamat SMA. tamatnya di sana artinya. Iya, Itu masih Kristen, masih Katolik. masih Katolik. Hmm. Terus tamat SMA? Tamat SMA sempat ngikut tes kepolisian waktu itu di Kupang. Oh, ikut tes Di polisi. Buku. Iya. Ngelewat. Enggak, memang pas pantauhir, karena kan saya memang dari dulu cita-citanya pertama itu pengen jadi tentara gitu kan. Iya. Karena kan dari angkatan juga banyak yang angkatan, banyak juga yang Romo dari Papa. Nah, saya punya cita-cita tuh antara jadi Romo atau enggak angkatan. Tentara lah ya. Iya. Terus nggak lewat. Cuman ketika saya masih pas waktu pantauhir, itu kan saya beli buku dulu tuh namanya buku Job. Karangan Imam Al-Ghazali. Kenapa lu beli buku itu? Karena memang waktu itu apa ya, saya kebetulan di Oebufu itu ada pasar pagi atau pasar apa gitu di Kupang itu. Nah kebetulan lagi nyari-nyari baju dulu pas mau Natal, kebetulan ketemu satu buku. Nah itu judulnya itu Job, cuman di bawahnya itu ada penjelasannya itu perjalanan orang bijak. Jadi adaptasi antara kita sama Tuhan dan adaptasi antara kita sesama manusia. Nah jadi karena saya tertarik melihat judulnya, saya beli buku itu. Oke. Terus? Ya setelah saya beli buku itu, akhirnya saya coba baca-baca gitu. Ya iyalah, kan udah beli, nggak dibaca Iya. rugi dong. Nah setelah saya baca-baca, saya bandingin tuh. Oh ternyata ini buku karangan Imam Al-Ghazali. Buku Islam. Buku Islam. Cuman ketika saya baca, karena kan di Kekatolikan itu kan sebelum mau memasuki Natal, itu kan kita harus namanya tuh pengakuan dosa. Ada gitu ya? Iya kan, pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu dimana harus di gereja. Dan itu masuk ke bilik gitu, bukan? Masuk ke bilik, iya. Masuk Jadi, ke bilik, artinya ada yang dengerin gitu ya? iya, Romo yang dengar. Kalau mau dengar. Jadi Romo buka kordeng, terus kita mengakui semua atas perbuatan dosa-dosa kita yang kita lakukan tuh. Nah nanti baru Romo misalkan nih, lu nanti doa Bapa kami sekian, doa Salam Maria sekian. Oh, Gitu. disesuaikan dengan jumlah dosa gitu? Iya, Oh iya. berapa banyaknya dosa. Cuman memang waktu itu kan kebetulan juga dari sekolah saya tuh bayar, pengakuan dosa pun bayar Pengakuan dosa bayar ke sekolah? ke gereja. Gereja, oh artinya sekolah yang bayarin? Iya, makanya kan kita ada selalu tuh namanya tuh ngumpulin duit, nah nanti buat ngasih ke gereja. Oke. Nah setelah itu baru tuh pengakuan dosa. Nah setelah selesai Natal, saya melanjutkan baca tuh buku Job tadi, karangin Imam Al-Ghazali. Ternyata ketika saya baca, oh ini dalam Islam
ternyata kalau seseorang berdosa itu cuma melakukan sholat taubatan nasuha, Iya, sholat tobat. cara pendekatannya. Nah itulah makanya dari situ saya bandingkan. Dan yang kedua adalah ketika saya, karena kan di NTT itu kan dekat laut kok ya kan, Iya. dekat laut. Nah ketika saya mandi di air laut, berenang dan segala macam, itu memang menjadi bahan bulian teman-teman Katolik pada waktu itu. Apa itu kuliahnya? Karena kan saya sunat. Itulah Oh. salah satunya yang mama saya pindahkan ke Larantuka itu karena pertama saya Enggak, dari mana teman lu bisa tahu lu sunat? Kan mandi kan pakai celana. kan cuman pakai sempak kalau di sono. Iya, pakai sempak. Cuman kan nggak nampak juga barangnya. Ih, kadang kan kelihat kok. Walah, apa ini? Nah, karena kan kita sama laki-laki, Apa ini? sama-sama Oke. laki-laki. Nah, itu Terus? juga memang posisinya juga memang masih umur-umuran labil. Oh, masih ngintip-ngintipan kalau kencing. gitu. Iya. Nah, dari situ ya udahlah saya coba mempelajarin kan. Soalnya apa kok saya yang sunat itu kok kenapa menjadi bahan bulian mereka terus gitu kan? Memang salahnya apaan sih? Memang mereka nggak bisa ini gitu, nggak bisa stop gitu untuk membuli saya. Nah, setelah dari situ saya pelajari, oh ternyata bener apa ya? Memang Yesus itu tidak mengajarkan sunat atau gimana gitu kan? Karena kan memang dari kegerejaan sendiri itu hanya menjelaskan secara garis besar doang. Oke. Tentang apa yang baik-baik menurut mereka. Nah itu mereka hanya menjelaskan secara garis besar gitu loh, nggak menjelaskan secara rinci. Nah dari situ baru tuh saya mempelajari, oh ternyata dari kitab pertama saya baca tuh dari Yeskiel. Oke. Yeskiel. Dan yang kedua saya membaca dari kitabnya Perjanjian Abraham. Kejadian 17 kan gitu. Oke. Nah ketika saya lihat ternyata memang sunat itu sebuah perjanjian. Iya, Perjanjian kekal antara Tuhan dan setiap umat manusia, seluruh umat manusia. Iya. Dan ketika saya bandingkan dengan Al-Quran, oh ternyata Rasulullah itu sendiri pun disunat gitu loh. Memang terlahir dalam keadaan hitam. Dan beberapa para nabi pun juga disunat. Kayak Musa disunat. Nah, Ya, Nabi Isa. iya, disunat. Nabi Isa disunat. Bahkan kalau misalkan sunat itu untuk hanya kaum Bani Yahudi, kenapa seorang Paulus disunat? Oke. Kan menjadi pertanyaan saya tuh. Seorang Paulus. Paulus disunat 8 hari kan? Ya, karena dia kan Yahudi. Bukan Yahudi, Farisi. Farisi. Ya, Nah. Farisi kan bagian dari Yahudi. Iya. Nah, yang kedua, Abraham sendiri kan bukan orang Yahudi, Oke. melainkan Ur Kasdim. Ya. Nah, dari itu saya mulai tertarik kok ketika saya menjadi bahan bulian bagi mereka. Justru bagi saya itu menjadi sebuah motivasi untuk semakin mempelajari isi Bible atau Al-Quran itu sendiri. Nah, setelah itu baru saya pelajari, oh ternyata memang sunat ini sebuah perintah gitu loh. Dimana harus diwajibkan untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk satu kaum. Tapi keturunan Abraham dan orang-orang di rumahnya. Sedangkan orang Romawi kan enggak. Ya tapi kan itu kan perjanjian kekal kok. Ya. Iya kan? Nah yang namanya perjanjian kekal, kenapa? Di sana pun Tuhan mengatakan barang siapa memuliakan Ibrahim atau Abraham, pasti Tuhan memuliakan dirinya. Betul. Nah, sekarang kan menjadi bahan pertanyaan bagaimana cara kita itu memuliakan Ibrahim atau Oh, orangnya juga nggak ada Nabi lagi. Abraham, Iya. kan gitu kan? Sedangkan Nabi Abraham sendiri sudah nggak ada. Betul. Nah, berarti yang kita harus ikuti adalah ajaran daripada Abraham atau Ibrahim. Oke. Dengan cara kita mengikuti apa yang dia lakukan. Seperti begitu juga dengan Yesus kan gitu kok. Oke. Kenapa? Dari sosok Abraham ataupun sosok Yesus, Yesus sendiri mengatakan, jikalau engkau benar-benar menyayangi aku, atau engkau mengikuti apa yang kuperintahkan, maka engkau wajib mengikuti apa yang telah kukerjakan selama aku hidup. Kan gitu dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 6. Nah, berarti cara kita menyayangi sosok Abraham atau Ibrahim atau Yesus, berarti dengan cara kita mengikuti apa yang diajarkan atau dia kerjakan selama hidupnya. Nah, kalau sunat dia kerjakan, berarti kita harus sunat dong. Oke. Itu, makanya setelah dari situ, saya mencoba untuk mempelajari dan pada akhirnya memang bahkan setiap para nabi pun juga memang mengajarkan itu tentang tauhid. Fundamentalnya itu tentang tauhid. Itu sih kok. Makanya dari situ setelah saya mempelajari di tahun 2018 baru saya pulang ke Jakarta, saya minta disyahadatkan. Artinya kamu ke Jakarta semua tujuannya apa? Merantaukah atau memang sudah saatnya balik ke Jakarta? Pada saat balik ke Jakarta memang ada rasa kekangenan atau rasa kangen saya itu kepada orang tua, karena kan orang tua di Jakarta. Iya, bisa. Cuman walhasil ketika saya sudah sampai Jakarta, rasa kangennya itu berubah menjadi saya rasa ingin masuk Islam. Ingin masuk Islam. Iya, Dari berapa lama nyampe Jakarta masuk Islam?
Saya nyampe Jakarta itu 2016 atau 2017, 2016 lah, Oke. 2016. Cuman memang karena waktu itu memang saya sempat berubah pikiran sih, sempat. Sempat pending gitu. Iya, nggak jadi. sempat pending. Karena apa? Karena memang banyak juga ada sebuah oknum itu yang mengatakan Tuhan Kristen. Pokoknya memfitnah Tuhan Kristen daripada kekristenan. Nah, memang sempat merubah. Tetapi ketika saya ini Islam ya, memfitnah Kristen gitu. Iya. Sehingga kamu melihat, oh ini kok kayak gini gitu. Iya, kok Islam kok kayak gini gitu loh. Padahal Itu sedangkan oknum padahal. yang saya baca dalam buku Job tadi nggak mengajarkan seperti itu gitu. Oke, karena ada kelakuan dari oknum Islam membuat kamu mempending Iya, memending untuk rencana disadarkan. syahadat. Nah, cuman setelah itu pada waktu sore hari saya ketemu seorang ustadz. Saya ngobrol sebentar, dan akhirnya dia menunjukkan tentang akhlak Islam itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya jam 12 malam saya balik lagi ke rumah tuh ustadz. Oke, Saya balik lagi ke rumah tuh ustadz untuk minta disadarkan. sama ustadz tersebut. Iya, Kalau sama boleh ustadz tahu tersebut. siapa? Namanya Ferry. Ferry juga, iya. Nama Ferry juga. Iya, Ferry juga. Dia Di- orang Bandung, cuman tinggalnya di Jakarta. Daerah mana nih kemarin? Di daerah Paseban, Paseban. Paseban Oke. Timur. Terus? Nah, udah akhirnya jam 12 malam saya minta disadarkan, baru saya mencoba untuk mempelajari Islam. Oke, dia nggak nanya nih kok tiba-tiba syahadat gitu. Tengah malam. Enggak, dia cuma nanya, benar lo Fer mau syahadat? Iya benar. Nah, abis itu dia mempertanyakan berulang-ulang kali gitu, karena memang rasa nggak keyakinan dia tuh ketika sore hari masih ngobrol, cuma malamnya udah minta disadatin gitu. Oke, nggak dibilang udah besok aja di masjid gitu, Enggak. saat itu juga. Dia minta, akhirnya dia ketika dia selesai mensyahadatkan, memang ada beberapa saksi, yaitu orang-orang masjid terdekat. Oke, lingkungan lah. Disaksikan, baru dia memerintahkan untuk mandi hadas besar. Oke. Gitu kok. Terus sebenarnya apa sih yang membuat lu jadi yakin Islam? Toh di Kristen juga kan sebenarnya nyaman-nyaman aja nya. Ya memang gini ya kok, memang kan kalau kita itu kan masalah keduniawian kan. Memang secara dalam konsep kenyamanan, itu kan kenyamanan itu kan adanya di hati kok. Betul. Kalau misalkan hidup saya nyaman ataupun bahagia, misalkan orang tua saya bisa menuruti apa yang saya minta, tetapi kalau hati saya masih mengganjal, saya akan cari tuh di mana yang sehingga hati saya, yang membuat hati saya masih ngeganjal gitu. Dan akhirnya saya cari tentang konsep ketuhanan itu sendiri gitu kok. Akhirnya walhasil ya saya sudah meyakinkan ya memang Islam itu agama yang benar. Islam agama yang benar. Iya. Alasan Islam yang benar apa tuh? Islam yang benar itu karena gini, memang setiap para nabi itu adalah juru selamat. Setiap nabi menurut kamu adalah juru selamat. Juru selamat. Oke. Tetapi kita bisa membandingkan sebelum datangnya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW, itu juru selamat kecil. Kenapa disebut kecil? Kenapa? Dia dikatakan juru selamat kecil karena dia hanya untuk satu kaum. Oh, menurut kamu karena itu hanya untuk satu kaum? Hanya untuk satu kecil kaum, gitu? iya kan? Contohnya kayak Nabi Isa atau Yesus itu hanya untuk kaum Bani Israel. Oke. Musa itu hanya untuk kaum Bani Israel. Dan nabi-nabi lainnya itu hanya untuk kaum Bani Israel. Tetapi ketika kita membaca di dalam surah Al-Anbiya, Rasulullah itu diutus untuk rahmat lil alamin, alam semesta. Oke, seluruh alam semesta. Nah, berarti kan nggak hanya satu kaum lagi kan? Betul. Nggak terbatas ruang lingkupnya, melainkan untuk seluruh alam. Nah, itulah makanya saya katakan setiap para nabi itu memang juru selamat, tetapi ada juru selamat kecil dan juru selamat besar. Oke. Terus lu masuk Islam. Cuman nih, ini menarik nih. Ini kan lagi ada fitnah nih. Iya. Lagi ada fitnah dari sebelah. Salah satunya pendeta Andre Tunggal nih. Iya. Dia bilang buat orang-orang tuh yang mau mualaf, tolong pikirkan kembali. Ya, kenapa pikirkan kembali? Karena dia bilang masuk Islam memang gampang. Orang Islam pasti senang kalau ada yang masuk. Tapi kalau kamu keluar, kamu bakal dibunuh. Dia bilang seperti itu. Oleh orang Islam. Oleh orang Islam. Gimana tuh? Sebenarnya gini, kalau kita bicara fakta ya kok, memang fakta lapangan nggak membuktikan itu. Nggak ada membuktikan. Nggak ada yang membuktikan masalah itu. Terus? Akan tetapi itu hanya karena apa? Mereka sudah melihat Islam terdoktrin bahwasanya kacamata mereka adalah kacamata kebencian. Seandainya mereka melihat dengan kacamata yang benar-benar tulus dari hatinya, itu memang nggak ada perihal kayak gitu. Bahkan banyak di ribuan hadis itu dikatakan Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak kan gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan tuh,
Al ilmi bil amalin kasajari bila samirin. Kalau ilmu kamu nggak sejalan dengan apa yang akhlak kamu lakukan, maka tidak akan ada manfaatnya. Nah, berarti pada dasarnya Rasulullah itu diutus bukan untuk menjadi namanya khalifah sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia punya gubernur namanya Amr bin As, dia mengusir satu orang Yahudi dari gubuknya untuk dijadikan sebuah masjid, ya kan? Akan tetapi ketika orang Yahudi tersebut melaporkan hal itu kepada Sayyidina Umar, tetapi Sayyidina Umar berlaku adil walaupun dia berbeda agama, kan gitu. Nah, berarti kita bisa melihat apa? Kalau kita melihat sebuah kebenaran, berarti kita lihat dari suri tauladanya, bukan dari oknum. Kalau misalkan dari oknum, ya memang banyak. Jangankan hanya di Islam, di Kristen pun juga mungkin banyak oknum-oknum yang berbuat seperti demikian. Tapi kalau kita melihat dari suri tauladanya itu baginda Rasulullah, ya nggak akan ada kacamata mengatakan seperti itu. Gitu sih kok. Siap. Lu sendiri nih, kan sekarang terjun di dunia debat. Iya. Kok bisa? Ya karena memang pada dasarnya awal itu saya tuh nggak mau terjun ke dunia debat, karena memang pada dasarnya saya sendiri pun masih terbatas masalah keilmuan, baik itu tentang keislaman ataupun tentang hadis. Cuman setidaknya ketika saya mengetahui Nabi saya dihina, yang sebagai seorang pedofil, Tuhan kami dihina, ya apa salahnya ketika kami datang untuk meluruskan apa subhat-subhat yang mereka bawa, gitu sih kok. Terpanggil di situ? Iya, merasa terpanggil. Udah berapa lama nih ikut debat? Ke debat ya paling baru 1 tahun lah, 1 tahun lebih dikit. Baru setahun lebih? Iya. Oh, itu awal mulanya nonton di TikTok gitu? Enggak, di YouTube. Nonton di YouTube? Jadi awalnya itu memang ada teman saya dari lingkungan saya itu, dia memberitahukan tentang channelnya Bang Handi sama Bang Zuma. Nah, saya nonton, akhirnya saya ngikut tuh, pertama bukber di Mall of Friends. 2023. 2 tahun lalu itu? Ikut. Cuman saya masih nonton. Cuman apa yang dibicarakan oleh Bang Zuma ataupun teman-teman Islam dari ustadz-ustadz itu saya catat. Baik itu dari hadis, subhat-subhat yang mereka bawa, terus ataupun Al-Quran, itu saya catat. Saya catat, baru saya mencari kebenaran. Kenapa? Kalau saya menilai sebuah kebenaran atau ketidakbenaran hanya dari sudut pandang mata seseorang, itu kita nggak bisa menilai sebuah kebenaran itu. Cuman kalau kita mencarinya dengan benar-benar dengan hati yang lapang, itu pasti kita akan menemukan sebuah kebenaran. Gitu kok. Tapi sekarang jadi aktif ya di debat, termasuk yang paling aktif kuliah. Iya, aktif karena ya hanya ingin itu sih, walaupun kita belum secara letterlek memahami ilmu dalam Al-Quran, tapi setidaknya kita bisa meluruskan subhat-subhat yang dibawa oleh teman-teman Kristen. Oke. Dari hasil debat ini apa yang lu lihat? Kenapa orang Kristen tuh masih belum bisa terbuka? Karena kenapa teman-teman Kristen itu masih belum bisa terbuka? Karena yang pertama itu adalah keegoisan mereka. Hati mereka tertutup gitu. Tertutup dari kebenaran. Karena mereka memang pada dasarnya bukan mencari kebenaran, melainkan pembenaran. Gitu. Kalau mereka udah mencari pembenaran, apapun narasi, apapun sebenar apapun, ya pasti mereka tolak. Walaupun saya membawakan segelas air putih, lalu saya mengatakan ini air yang bersih untuk diminum, mereka pasti tolak. Kenapa? Yang mereka lihat adalah sosok sayanya yang membawanya dari agama tersebut. Nah, itulah mereka. Cuman kalau mereka melihat dari sudut pandang yang secara mendalam, baik dari ajaran Rasulullah ataupun para sahabat, ya mereka pasti nggak akan mengatakan seperti demikian. Gitu kok. Oke, karena oknum. Tapi udah ada nggak yang dari hasil diskusi ini berhasil lu yakinkan bahwa Tuhan yang benar tuh hanya Allah? Memang ada yang DM saya, salah satunya kemarin namanya Al Indrus. Dia orang Hindu. Dia orang Hindu. Oh, malah dari Hindu? Dari Hindu. Nah, dia sempat DM saya tuh, sempat DM minta WhatsApp. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol. Nah, dia memang sedikit dari dia mempelajari tentang sifat daripada Rasulullah. Nah, bahkan dia sendiri mengatakan, Bang, saya memang sering dengar dari teman-teman yang beragama Kristen bahwasanya Rasulullah itu seperti ini. Apakah benar gitu? Kejelekan daripada Rasul yang mereka ungkit. Nah, akhirnya dia bertanya apakah benar. Akhirnya saya bilang, kalau abang mau tahu kebenaran sifat daripada Rasulullah, ya abang silahkan cari sumbernya yang benar gitu kan, entah itu dari Al-Quran ataupun hadis. Ya kalau misalkan mereka salah, ya berarti mereka melihatnya dengan kacamata kebencian. Tapi kalau misalkan mereka benar, ya itu benar apa adanya. Oke. Rata-rata dari kecil tuh diajarkan untuk jadi pendeta atau pastor. Iya. Keluarga lu sama nggak?
Memang dari keluarga saya sendiri banyak romo. Romo banyak. Romo. Frater memang banyak. Iya. Tapi ya memang saya itu memang dari kecil itu nggak ada niat untuk menjadi romo, Pak David. Jadi memang saya kan sekolah kan awalnya di Jakarta. Iya. Nah, cuman ketika saya beranjak SMP di Santo Melania, karena saya itu bandel, nah saya dipindahkan ke NTT kelas 2. Dipindahkan ke sana, cuman karena saya selalu dibanding-bandingin oleh keluarga saya yang banyak pendeta, banyak menjadi seorang frater, saya selalu dibanding-bandingin. Dan saya mengatakan bahwasanya, masih kalau gue belajar gue nggak bisa jadi orang pintar sih. Tuh. Ya kan? Semua kan berawal dari kita. Keyakinan. Iya kan, keyakinan. Betul. Nah, ketika saya belajar, ternyata saya punya niat itu berubah. Gue pengen jadi romo, masa om gue doang yang bisa jadi romo, gue kagak bisa. Nah, dari situ saya berubah, barulah saya mempelajari isi Bible. Ternyata, tetapi ketika saya mempelajari, saya bukan menjadi seorang romo, saya berbalik arah. Alhamdulillah. Gitu, saya malah menemukan tentang kebenaran itu. Benaran. Gitu, Kak Rafid. Jadi romo enak hidupnya, terjamin. Iya itu dia. Di Islam nggak jelas. Nah, iya. Jadi gimana tuh? Ya. Sebenarnya kalau misalkan bicara terjamin jelas atau tidaknya, itu kan menyangkut duniawi kan. Nah kita kan hidup nggak lama. Nah, betul. Kita kan hidup nggak lama. Tapi biasa romo-romo terjamin nggak sih? Nah, biar teman-teman tahu nih. Terjamin ya. Ya memang romo terjamin. Terjamin. Ya, jadi nggak pusing lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan bicara kejelasan atau ketidakjelasan, jelas-jelas Islam yang benar lah. Iya. Kenapa? Pertama, kata Islam itu sendiri artinya aslama yuslimun, selamat. Yang kedua, satu agama yang cuma diridhoi oleh Allah, ya agama Islam. Betul, alhamdulillah. Kristen, Yesus aja nggak kenal kok. Tetapi kalau orang yang masih hatinya itu keduniawian, ya Tuhan biarin. Itu namanya istidrok tuh. Ya kan? Gue biarin lo mau dapat duit banyak, lo mau kaya, tapi lo menjauh dari gue. Iya. Kan gitu. Pilih duniawi atau pilih akhirat kan gitu. Betul. Lu sendiri kan udah mualaf nih, lama nih. Iya. Hidup lu gitu-gitu aja, kena azab mungkin lu. Pernah nggak Nah, bilang gitu? iya memang pernah kok. Jadi waktu pas saya kan kecelakaan waktu itu. Makanya saya sempat operasi 2 kali. Kecelakaan kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Asal muasal kenapa tuh? Mama sakit. Nah, terus? Mama sakit, saya kerja waktu itu di Pizza Hut. Danau Sunter kalau nggak salah di Danau Dekat di Sunter. Danau Sunter ya. Iya. Nah, terus? Pulang kerja karena kan ini kan kebutuhan untuk biaya rumah sakit nyokap kan pas masih sakit. Nah, mau nggak mau saya paksain dong. Walaupun mama saya beda agama juga, saya mesti paksain sebagaimanapun dia nyokap kan. Betul, karena Muslim itu mengajarkan kita harus menghormati 3 kali, Iya. ya kan? Dibanding sebelumnya. Iya, Betul. jadi Ibu. ketika pulang kerja, saya ngojek sampai pagi. Paginya tidur, subuh tidur, baru ngojek apa? Kerja. Ya. Nah, karena kecapean, kecelakaan tuh. Ngantuk di jalan naik motor Iya. nih, ngantuk. Nah, Bahkan oke. aneh kecelakaan pertama, kan itu kan buat kebutuhan nyokap. Ya. Bilang dong sama bokap, sama nyokap. Bahkan apa kata mereka? Ya syukurin lo menjauh dari Tuhan Yesus sih. Kata Kata orang tua. orang tua ya bokap ini. Iya. Emang bokap nggak bantu nyokap pada saat itu? Enggak, karena memang bokap itu sifatnya kasar. Jadi ketika anak-anak yang masuk Islam tuh, ya lo udah nggak ini lagi gitu. Berarti Bang Ferry anak keberapa nih? Anak kedua, Yang selain ini semua masuk Islam semua? ada adik satu cowok masih Kristen, Oh, masih jadi Katolik. Sekeluarga berapa beradik nih? Empat. Berarti yang sudah kembali ke fitrahnya masuk Muslim, yang sudah masuk Islam cuman Bang Ferry dan Kakak perempuan pertama, adik yang habis setelah saya, yang terakhir baru masih Katolik. Oh, yang terakhir masih Katolik. Iya. Ya, oke. Kita doain aja ya, semoga Amin, dia amin. bisa kembali ke fitrahnya. Terus abis itu nyokap gimana tuh? Ya udah nyokap masih bilang kayak gitu. Lu kualat sih, lu dibilang jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus, lu jauh dari Tuhan. Cuman kan kalau kita ngomong nggak enak kan di posisi sakit kok. Betul. Ya kan? Betul. Tapi banyak juga sih, banyak yang bilang juga kayak misalkan nih agama yang sebelah ya, agama yang sebelumnya ketika kita sudah kembali ke fitrahnya, banyak yang bilang gara-gara lu sih nggak percaya sama Yesus, gitu contohnya, lu nggak percaya sih sama Tuhan Yesus dan lain-lain, jadi lu kenapa-napa kan? Banyak yang bilang begitu. Kan nggak gitu juga. Misalkan mereka percaya Tuhan Yesus ya, kita ngomong mereka percaya Tuhan Yesus juga pasti kalau ada apa-apa atau kejadian apa-apa kan kita nggak ada yang tahu ya kan? Ada misalkan amit-amit kecelakaan atau ada musibah apa, mereka setiap orang kan pasti ada musibahnya. Jadi nggak mempermasalahkan dia agama Islam ketika sudah kembali ke fitrahnya terus gara-gara dia meninggalkan Tuhan Yesus jadi dia ada musibah. Emang yang sebelum agama yang lain nggak ada musibah? Semua juga ada musibahnya. Gitu loh.
Karena yang mereka lihat itu pertama itu dari kacamata kebencian Ya, mereka. jadi sebenarnya mungkin yang kita Islam sih lebih mengajarkan cinta kasih ya, Iya. lebih mengajarkan cinta kasih yang sebenar-benarnya gitu loh. Kalau bisa dibilang kalau kita ngikutin Yesus ya kita lebih Iya. mengikuti Yesus gitu loh ya kan. Iya. Yesus sujud, Yesus sunat, ya kan. Yesus nggak makan babi, Iya. ya kan. Kalau sebenarnya kita tuh lebih mengikuti Yesus dibanding mereka. Makanya seperti itu. memang sebenarnya benar kata Yesus dalam Matius 5:19. Nah, Percuma mereka beribadah kepadaku, tapi yang mereka ikuti adalah ajaran manusia. betul. Iya kan? Nah, makanya kalau kita bicara agama mana yang mengajarkan cinta kasih, kita bicara fakta-fakta aja lah. Contoh gini kok, yang membunuh Tuhannya Kristen siapa? Orang Romawi kan? Orang Romawi. Yahudi kan? Betul. Bukan Islam kan? Bukan. Yang mengolok-olok Kristen di sana itu siapa? Mereka juga. Orang-orang Yahudi kan? Bukan Betul. orang Islam. Tapi ketika dalam mayoritas Islam yang beragama yang di Indonesia yang bermayoritas Islam, lalu mereka mengolok-olok nabi kami, mereka menghina Tuhan kami, apakah kami marah? Apakah kami bunuh mereka? Kan enggak. Enggak. Nah, itu faktanya lah. Itu faktanya lah. Padahal apa? Nabi kami nggak punya salah loh. Udah salah. Yang membunuh Tuhan mereka Yahudi. Tuh. Yang mengolok-olok bahkan meludahi mereka Yahudi. Betul. Yang menyebut rumah ibadah mereka Apoda Zahra Yahudi. Betul. Bukan umat Islam. Bukan. Iya kan? Iya, Islam itu mengajarkan cinta kasih sebenarnya. Contohnya seperti Rasulullah aja. Rasulullah itu pernah dikatain sama orang buta, tahu kan ceritanya itu orang buta, Yahudi buta, jadi ngatain, tapi Rasulullah masih memberikan dia makan, masih menyuapi dia makan. Itu kan tahu ya gitu. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat, ya kan? Iya. Rasulullah meninggal dunia dan dia akhirnya tahu siapa yang menyuapi dia. Walaupun dia dikatain loh, sejelek-jeleknya, ini nih Rasulullah gini-gini jelek, tapi dia tetap memberikan makan. Sampai sahabatnya aja sampai udah kesel ya, kayaknya kita sampai kesel ya. Tapi Islam mengajarkan cinta kasih gitu loh. Sebenarnya Islam lebih mengajarkan cinta kasih dan lebih cinta kasih daripada Kristen. Agama yang sebelah ya. Makanya bicara fakta-fakta aja. Contoh gini kok, di Papua, di seberang di timur itu mayoritas banyakkan Kristen. Boleh nggak bangun di musola di sana? Di Papua. Boleh nggak? Tapi di Jakarta yang kita tempati sekarang mayoritas agama Islam bangun katedral fair-fine aja, ya kan? Bahkan saling lewat fine-fine aja, nggak ada saling bunuh. Menghormati. Itulah lah. bicara fakta. Betul. Saling menghormati dan menghargai seperti itu tempatnya ya. Oke. Gimana aja? Jadi artinya menurut lu nggak kena azab lah ya? Enggak lah. Bukan kena azab itu. Itu Kena azab ya? Kagak lah. Bukan azab. Terus masalah debat nih. Iya. Makin hari makin panas nih. Kenapa mau terjun ke dunia debat yang notabene ini kan penuh resiko ya? Salah-salah ketemu orang di jalan bisa ditampar pula lu lagi. Iya. Untung Jakarta, kalau lu balik kampung, Gimana tuh? konyol lu. Iya begini sih. Bahkan kemarin saya orang tua kan udah meninggal kok. Memang banyak bahkan dari teman-teman Katolik tuh orang tua aneh udah meninggal aja dibawa-bawa sama dia. Bawa-bawa. Orang tua udah meninggal aja dibawa-bawa. Cuman kan tetap sebagaimanapun kita nggak melihat apa agamanya. Betul. Tapi kita lihat siapa yang menciptakan dia. Betul. Kan gitu. Nah makanya kata Allah tuh, kalau kamu menyayangi aku, maka sayangilah semua umat manusia. Betul. Dan Tuhan kami mengajarkan seperti itu. Nah kembali lagi kalau misalkan, terus gimana kalau misalkan kita ketemu dia di jalan? Itu kan kita kembali lagi ke tadi kan, tidak ada satu biji darah pun jatuh atas izin Allah. Lah kalau kita meninggal di tangan ini berarti memang jalan kita udah begitu. Iya. Kan gitu. Tidak ada Kenapa? kematian kecuali atas izin Allah. Kan Allah mengatakan semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya kan kalau misalkan kita meninggal, misalkan kita lagi lewat tamu Kristen terus kita ini meninggal di tangan, itu memang karena sebabnya doang. Iya. Sebab saja. Tetapi memang pada takdirnya kita memang sudah diharuskan meninggal di tangan dia. Iya betul. Gitu. Sudah kehendak Allah ya. Iya. Jadi kita berserah diri aja. Jadi agama apapun, gitu nggak semua muslim gara-gara pindah agama lu meninggal di kadang-kadang suka dikatain dan lain-lainnya. Tapi emang agama sebelum-sebelumnya meninggal nggak mungkin juga mereka nggak ada yang meninggal, banyak juga yang meninggal gitu. Rumah duka penuh ya, juga. Kembali lagi, banyak kan teman-teman Kristen contoh satu seperti kemarin guru kita Ustadz Hewalo ini meninggal kan. Iya betul. Tapi kan mereka olok-olok tuh. Iya, udah jadi apa? Jadi serangan Jadi enak, sebuah jadi sebuah gado-gado yang dibikin sama bagi dia gitu. mereka, Iya kan? betul. Terus sama satu lagi Ustadz Agustan. Ya kan hanya karena sepele mereka menjadikan bahan fitnahan. Hanya karena
dia ini hanya ingin menyampaikan tentang kebenaran, tapi malah menjadi bahan fitnah setelah orang ini wafat, dan itu sangat nggak identik sebenarnya. Betul. Bahkan kita bisa melihat ketika ada orang yang menginjak Al-Quran, terus dia meninggal, apakah menjadi sebuah fitnah bagi teman-teman Islam? Kan enggak. Melainkan ditutupi aibnya tuh, ya kan? Iya. Ditutupi. Nah, itulah indahnya Islam. Makanya benar kata Rasulullah, aku ini diutus itu untuk menjadi rahmat semesta alam. Dari lu sendiri, Fer, dulu. Iya. Artinya kan lu besar di lingkungan yang notabene non-muslim. Iya. Pandangan lu ke Islam apakah seperti para conten-conten ini atau Ya pandangan saya netral. Sebenarnya pandangan saya netral. Kalau pandangan saya pribadi, kalau misalkan ada orang berbuat salah, contoh saya berbuat salah, saya masih di Kristen, yaitu jangan salahkan agama saya, tapi salahkan pribadi saya. Kenapa? Memang saya yang berbuat salah. Dan itu bukan ajaran agama saya, tapi itulah yang saya terapkan. Dan jadi kalau misalkan mau salahkan, ya salahkan saya pribadinya. Gitu. Itu netral. Tetapi memang pada saat itu ketika Tuhan saya kan memang banyak, saya sempat goyang juga waktu itu udah mau masuk Islam. Oh, Tuhan gue dihina-hina kan gitu kan. Iya. Oh, ternyata bukan dari ajarannya. Makanya tadi saya bilang itu. Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat kan. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi kalau misalkan dia berbuat seperti itu, dia mengolok-olok Tuhan, sembahan orang lain, itu bukan Rasulullah mengajarkan atau agamanya mengajarkan, melainkan per individunya. Gitu. Betul. Kalau banyak orang bilang gini, kalaupun mau mualaf ya silakan mualaf, tapi jangan bahas agama yang lama. Nah, itu gimana? Lu kan terjun dunia debat, artinya lu bahas dong agama lama lu kan? Kalau misalkan mau mualaf silakan, tapi jangan juga membahas agama yang lama, kan gitu. Iya. Sebenarnya gini, makan balik lagi ke tentang hadis tadi kan. Sebenarnya kita bukan membahas agama yang lama, memberitakan kebenaran. Kenapa? Kita itu menyampaikan itu bukan karena rasa kebencian kita. Ini perlu kita ingat dulu nih baik-baik kan. Bukan kita karena rasa kebencian atau rasa dengki kita atau rasa marah kita kepada teman-teman Kristen. Walaupun dia sudah menghujat Nabi kami, ya kan? Walaupun dia nggak paham Quran, dia nggak paham hadis, tapi dia menghina Tuhan kami sebagaimana dia memfitnahnya. Nah, tetapi kenapa kita harus menyampaikan? Karena tugas kita, Allah itu akan mempertanggungjawabkan. Contoh misalkan gini, Ko David masih beragama Kristen, misalkan ya, saya beragama Islam. Nah, ketika Ko David lalu saya belum menyampaikan dakwah saya kepada Ko David, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Emang lu nggak bilang fair sama Ko David? Bahwasanya Islam itu agama yang benar. Nah, itulah tugas kami, makanya hanya menyampaikan. Tapi perlu kita garis bawahi, bukan untuk memaksakan, melainkan untuk mengingatkan. Iya kan? Contoh gini, misalkan Ko David pergi, terus Ko David lupa barang kesayangan Ko David di rumah. Wajib gak kita ngingetin? Wajib dong. Nah, tetapi kembali lagi kepada pribadinya. Dia mau pulang ngambil nggak tuh barang, atau dia mau biarin? Betul. Kalau dia mau pulang ngambil, ya silakan. Kalau mau biarin, silakan. Kenapa? Udah bukan menjadi urusan saya lagi, kan gitu. Ya, jadi nggak maksa ya. Jadi nggak maksa. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan untuk memaksakan. Reaksi keluarga waktu pertama kali mualaf? Reaksi keluarga waktu pertama kali mualaf. Wah, keluarga itu mah waktu pertama kali mualaf, jangankan ini ya, marah. Karena memang cita-citanya orang tua saya itu waktu di NTT itu adalah untuk menjadi penerus keluarga, menjadi seorang romo ataupun frater. Nah, memang kebetulan om saya itu sempat jadi frater di Manado tuh. Di Manado ya. Di Manado. Dia itu marganya Manado apa? Tobi. Marganya Tobi. Namanya frater, cuman saya nggak bisa nyebut namanya kok. Iya. Aku tahu Tobi itu yang di Naruto. Bukan. Obito. Enggak, dia frater. Nah, memang dia ketika dia menjadi sekolah, dia memasuki sekolah frater, dia itu memang menikah. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah frater. Oh iya, kalau Katolik nggak boleh menikah ya? Nggak boleh nikah. Iya, Romo nggak boleh nikah. Jadi memang waktu itu keluarga udah jual tanah segala macam untuk menyekolahkan dia agar menjadi seorang frater. Ternyata dia memilih menikah. Keluarlah dari frater. Dan cita-citanya keluarga, harapan keluarga itu saya. Karena tinggal saya kan, cucunya satu-satunya. Iya. Nah, jadi memang setelah itu, karena kebetulan saya berbalik arah, di mana tadi niatnya menjadi seorang romo, tapi berbalik arah menjadi seorang Islam, yang beragama Islam. Wah, keluarga marah. Lo gimana sih gue sekolahin capek-capek. Sekolah capek-capek ya. Malah lo ini gue sampai
banting tulang kerja loh, malah betul. masuk Islam. Tapi itulah, bahkan sampai sekarang saya belum pernah pulang ke NTT. Wah, nggak berani. Hah? Bukan bukan nggak berani, karena Sudah apa kayak ya? dicap kali, bro. Sudah Dicap. seakan-akan tuh nggak dianggap keluarga. Nah, dicap. Ya kan nggak apa-apa pulang. Kenapa? Kan nggak ada masalah pulang. Ya memang sih nggak ada masalah, cuman kan kita wanti-wanti juga, ya kan? Iya. Ikhtiar, ikhtiar, iya, ikhtiar. Bukan ikhtiar dulu, ikhtiar. Ikhtiar. Betul, betul. Nggak, saya takut. Dibilang takut sih enggak ya, Sih dibilang enggak. enggak. Cuman dia menghindari masalah yang begitu menjadi yang awalnya udah masalah nih. Ketika dia pulang bisa masalah jadi lebih Iya, gede bisa lagi. masalah Kan itu itu kan menjadi mengurangi Ya, hal seperti harusnya itu. tiru kayak ustadz-ustadz yang lain dong. Begitu mualaf, dia kembali ke kampung halamannya, dia siap di situ. Contoh, Karena gini kok. Kenapa saya belum pulang ke kampung halaman? Pertama, memang masih ada ikhtiar. Dan memang masih bukan rasa takut ya. Ya kita kan harus waspada juga. Iya. Tapi yang kedua, kalau kita mau syiar tentang keislaman, lah kita kan juga harus punya ilmu juga. Betul, betul, Nah, betul. Sedangkan saya kan sadar diri juga. Ilmu keislaman saya belum mapan. Ilmu Ilmu tentang hadis juga belum mapan. Kecuali saya punya udah kemapanan dalam ilmu agama Islam, baru saya ke sono, saya syiarkan. Dengan sekarang cara belajar Islamnya gimana? belajar Islami masih, karena saya itu gini, kan memang ketika kita masuk Islam itu kan Rasulullah menganjurkan untuk mewajibkan menuntut ilmu kan, Betul. ya kan, makanya kata Rasulullah itu tolabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Ketika engkau masuk Islam, maka Allah itu mewajibkan kamu itu harus menuntut ilmu, Betul. ya kan, tolabu ilmi. Tapi Nah. kayaknya udah kayak ustadz. Ya, dikit lagi. Nah, menuntut ilmu itu kan tergantung Tinggal niat kita. tinggal dadani. Iya kan, kalau Tinggal kita dadani, menuntut betul, ilmu itu kan betul, tergantung laksana. niat kita. Niat kita. Kita niatnya sungguh-sungguh nggak nih? Iya, betul. Tapi niatnya mau jadi ustadz nih. Enggak. Ustadz Ferry. Enggak. Kagak mau. Oh. Karena apa? Nggak, Agak belum mau. kali, belum kan kita nggak ada yang tahu, mungkin suatu saat nanti, entah besok, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, entah kapan kan bisa jadi, kan Iya. nggak ada yang tahu, semua atas izin Allah. Ya kan Iya kan? bisa kayak ustadz Fadlan Garamatan kan, balik ke Papua. Oh, Fadlan. Nah, Ini balik NTT gitu. bagi NTT ya kan, Masa di NTT Ustadz Nababan yang banyak? Nababan dari Medan, NTT kebalik jadi. Sebenarnya gini kok, Ustadz itu gelar dari siapa sih? WST, Ustadz dari garis siapa nih? Panggilan-panggilan biasa udah Panggilan terdengar dari seperti itu manusia, ya? kan? Iya, betul. Tapi kan yang Betul. kita butuhkan bukan gelar dari manusia. Betul. Walaupun kita digelarkan bukan sebagai seorang ustadz, tapi Oh. kan yang kita lihat bagaimana Allah memandang kita. Betul. Ya kan, sampai di mana Allah melihat kita, cara kita mensiarkan Islam. Allah masa tidur sih? Mensiarkan Nggak aja mungkin. nih, memberikan satu ilmu aja dapat pahala, ya Iya, kan? makanya Ada yang kata Sayyidina pahala. Ali apa? Betul. Jikalau ada seseorang yang bisa memberikan aku satu huruf saja, mengajarkan aku tentang satu huruf, maka aku siap untuk menjadi seorang budak. Nah, begitu juga dengan kita. Betul. Ya kan, kalau misal, makanya kan saya pribadi sekarang juga, saya pesantren kagak. Belajar agama kagak. Cuman karena memang saya niat ingin belajar, saya ngaji-ngaji kuping deh. Kalau kan ada majelis-majelis, pengajian, saya ngaji-ngaji kuping. Sering ada dengar-dengar kajian doa. lah ya. Iya, Iya, betul. Ada yang rutin ikut kajian. rutin. Insyaallah, Mas, bagus. Terus waktu masuk Islam pertama nih, Iya. terkejut nggak gitu? Syariatnya banyak, aturannya banyak, Ya. beda dengan Katolik Kristen. Adaptasinya gimana? Kalau adaptasi itu kan gini. Nah kan tadi kita balik lagi ya. Orang itu masuk Islam itu kenapa? Betul. Maka ada perkataan gini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya. Nah, berarti kalau kita ridho akan ketetapan, akan hukum-hukum, dan kita ridho Tuhan itu sebagai Tuhan, Allah itu sebagai Tuhan kami, kita ridho Islam itu sebagai agama kami, kita ridho bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai nabi kami, ya kita nggak akan menganggap itu sebuah ujian. Betul. Ya kan, kita nggak akan menganggap. Nah, kalau niat kita karena Allah, ya kita fine-fine Fine aja. aja, semua kan atas Allah. Karena Atas gini izin kok, Allah. contoh gini kok, saya punya analogi tuh gini kok. Kan saya belum punya istri, Betul. nah saya masih pacaran, ya kan? Kalau masih Pacaran berapa lama nih? taruhlah baru lah ya Baru kan. ya. Misalkan saya baru pacaran. Kalau Taruh orang aja lah, taruh aja lah. iya, kalau orang kan baru pacaran itu kan Lama-lama. seenggaknya kan dia masih ada rasa gelisah kan Iya. untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh perempuannya tadi. Betul. Misalkan perempuannya telepon, Fer, nanti lo datang ya jam 3 ke bioskop ini. Sebelum jam 3, pasti Ani udah datang tuh. Betul. Kenapa? Standby. Takut terlambat. Kalau Iya. terlambat ntar Filmnya lewat. diomelin Diomelin. sama cewek kita. Nah, ketika kita jalan sama kekasih kita, yaitu pacar kita, walaupun kita duduk, misalkan kita duduk kayak gini nih,
di sebelah kita ada kotoran, kita nggak akan anggap tuh. Kenapa? Kita sedang asik pacaran dengan pacar kita. Berarti peribahasa ada nih. Iya kan? Pacaran tai kucing terasa kayak Coklat. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Betul. Ketika Tuhan panggil Allahu Akbar Allah, ya datang dong. Betul. Karena menganggap yang manggil kan kekasih kita. Betul. Tuhan itu pasti ridho. Namanya Tuhan sudah menciptakan kita pasti ridho. Nggak mungkin dia nggak ridho. Makanya apa? Kita terlahir atas hubungan cinta. Kalau kedua orang tua kita nggak ada hubungan cinta, nggak bakal kita terlahir. Dan kita kembali atas nama cinta kok. Makanya apa? Allah memanggil itu ya ayu anafsul mutmainnah. Irji'i. Nah di sana menggunakan maksud irji'i, bukan irji'uli dengan secara khusus. Rodi ya ayu anafsul mutmainnah irji'i rabbiki raidatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang Allah panggil. Bukan jiwa-jiwa yang gelisah. Kenapa? Kalau dia sudah tenang, dia itu karena sudah meyakini bahwasanya Allah itu nggak akan membiarkan hambanya kelaparan. Betul. Dan dia akan mengikuti ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang sudah Allah perintahkan. Betul. Itu Kak Jol. Insya Allah ya. Gila. Tapi emang benar sih ketika kita masuk Islam, jiwa kita, hati kita menjadi lebih tenang ya pasti. Iya. Lebih tenang gitu kan. Dan dia nggak menganggap sholat 5 waktu itu menjadi sebagai beban buat dirinya. Iya. Kenapa? Yang dijalankan perintah daripada kekasihnya tadi. Iya, betul. Iya kan? Ketika pacarnya telepon sebelum jam 3 kita udah datang. Nah ini kan yang manggil ajan ini kan Tuhan. Sayang nggak kita sama Tuhan? Harusnya sayang. Harusnya sayang dong. Makanya kan dalam hadis sampai dikatakan kalau kamu beneran Islam, engkau harus menyayangi Tuhan dan Rasul itu melebihi daripada kedua orang tuamu. Nah, kembali lagi kepada kita pribadi nih. Kita masuk Islam ini karena sayang sama Tuhan nggak? Terkadang kita lucu, kita udah mualaf nih, udah masuk Islam, udah ketemu Tuhan yang benar kan? Tapi ketika kita udah ketemu Tuhan yang benar, malah kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu banyak banget tuh mualaf-mualaf seperti itu. Iya kan? Ketika Allah manggil Allah Akbar, kita bukannya datang, kan kita udah ketemu Tuhan yang benar. Ini malah menjauh dari Tuhan. Malah menjauh aja, ya kan? Saya lihat di handphone aja deh ya. Siapa tuh? Iya. Ya, nggak tahu dah. Dengan alasannya antar dulu ah. Ntar dulu ah. Masih Ntar saya lama. dikirimin guru ngaji, ntar dulu ah. Nanti belajar dari YouTube. Enggak, ini kan ceritanya banyak seperti itu, ya. Hah? Ada aja sih. Banyak yang mualaf-mualaf seperti itu juga, ya kan? Mualaf kedok lah. Bukan mualaf berkedok lah. Banyak sih. Ada. Hah? Ada. Ya, ada. Padahal kan Allah mengatakan dengan tegas, boy. Iya. Kullu nafsin zalikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang dihisab pertama adalah sholat. Benar nggak? Betul. Nah, ketika dia memutuskan menjadi Islam itu sebagai agama yang benar, ketika ajan berkumandang, lalu dia membiarkan atau pura-pura nggak dengar, terus tiba-tiba dia meninggal, siapa yang bertanggung jawab sholatnya nanti? Dirinya sendiri kan? Padahal Allah dimanggil, lo datang sama gue, lo minta sama gue. Cuman ketika dia udah dengar, dia nggak mau menghiraukan panggilan 5 Allah waktu kan? aja ya, 5 waktu ya, Iya, kan? sholat Jumat ya ke masjid. Coba gitu. ketika dia bilang antar dulu ah, tapi tiba-tiba dia meninggal, Aduh. tanggung jawab dia sama Tuhannya. Mungkin mualaf-mualaf pikirnya gini, ketika dia mualaf nih, dosa udah terhapusi dong. Ya kan, dosa udah terhapusi nih. Nah, dia pikir, wah, cuman nggak sholat lah, nggak apa-apa lah, inilah nggak usah lah, nggak apa-apa lah, mau ngaji nggak usah lah. Dia pikir, ya dosa gue udah terampuni, nggak gitu juga. Ya, mohon maaf ya, terpotong teman-teman. Lantaran HP-nya jatuh dibuat sama Kores dan lupa dihidupin. Lupa dihidupin kembali. Jadi kita ngomong, ternyata nggak direkam. Ya, ternyata nggak direkam, ya sudahlah. Ya memang udah jalannya mungkin seperti itu. Tapi yang penting kalian dapat poinnya ya teman-teman. Dan kesaksian Ferry pun sudah banyak. Dan kita juga akan taruh di Hidayah Mualaf Center. Tapi yang nanya David. Ya saya ada interview ulang setelah ini. Besoknya kita interview ulang. Tapi David yang interview aja. Supaya ganti suasana. Kalau saya sudah pernah soalnya ya. Dulu secara online juga saya sudah pernah nanyakan kepada Ferry sebenarnya. Dan Ferry ini salah satu apologet muda yang menurut saya punya potensi. Tetapi sekali lagi ya yang namanya popularitas ya ketenaran itu banyak sekali cobaan. Banyak teman-teman kita yang mohon maaf ya harus kita sampaikan itu jatuh ya gara-gara mungkin nggak siap dan kita berharap Ferry bisa menjadi penerus dari para apologet yang sebelumnya ya ada Bang Zuma dan Kores dan sebagainya gitu. Ya, kita harap kita bisa menuntun orang-orang ini menjadi apologet yang tangguh, apologet yang hebat untuk menjadi garda terdepan dalam melawan syubhat-syubhat para polikardus.
Saya senang ya sekarang banyak sekali bermunculan orang-orang baru seperti Uti Nora Aritonang ya, ada Bang Faruk Sianipar, ada Bang Blender yang luar biasa, terus yang lebih muda-mudanya itu ada kayak Sal Pasaribu, ada J, ada eh, Ferry ya, Ferry Zaid dan yang sebagainya. Semoga mereka di kemudian hari bisa menjadi garda terdepan dalam melawan para polikardus-polikardus ini yang makin hari makin luar biasa fitnahannya. Kita butuh pendebat-pendebat apologet-apologet seperti ini. Itu sih yang mau saya sampaikan di sini dan kalian bisa lihat sendiri perbedaan kualitas antara mualaf dan murtadin. Ya, bagaimana kalau murtadin itu selalu kerjanya apa? Bukan fokus belajar Islam, tapi bukan fokus belajar Kristen, tapi fokusnya menjelekkan Islam. Kalau mualaf, kita selalu arahkan kalau bisa memang yang diutamakan itu belajar Islam. Nggak perlu terlalu banyak membahas kekristenan lagi. Walaupun kita tahu itu salah, walaupun ada perasaan ingin menyelamatkan kawan-kawan kita yang masih tersesat kan gitu. Para mualaf itu kan banyak kan gitu. Pingin supaya menyadarkan orang-orang yang masih tersesat. Tapi ya sudah, fokusnya itu harusnya Islam dulu, baru kita selamatkan mereka. Kan gitu. Jadi kalau di pesawat orang bilang, ya pramugari bilang sebelum menyelamatkan atau membantu orang di sebelah, ya kita harus bantu atau selamatkan diri kita dulu. Ya, pakai dulu sabuk pengaman, pakai dulu pelampung, pakai dulu tabung masker oksigennya itu untuk kita, baru kita bantu orang lain gitu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bantu orang lain kalau kita sendiri juga masih dalam kondisi yang ya berbahaya, kondisi yang belum stabil kan gitu. Itu yang selalu saya tanamkan ke diri saya. Ya, kalau saya mau bantu orang, pastikan dulu kita beres. Bagaimana mungkin kamu bisa tolong orang kalau kamu sendiri belum beres? Itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya dan pastikan ya di subscribe dan dibantu share karena kita akan fokus untuk membantai syubhat-syubhat oten lewat channel ini. Sekian.